Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera teman-teman semuanya yang kami hormati. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep Guntur Rahayu dan teman-teman media yang terus mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang kami hormati, kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan update penanganan perkara kuota haji, dan yang kedua nanti kami akan sampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di Sulawesi Tenggara. Baik, yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan update penanganan perkara kuota haji yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Rahayu. Baik, terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang sampai pagi ini masih bersamai kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan perkara. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa terkait dengan perkara haji, KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan. Dalam penyidikan perkara ini, KPK menerbitkan sprindik umum dengan pengenaan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Asep. Dan untuk sesi tanya jawab nanti kita akan gabung setelah nanti kita sampaikan terkait dengan perkara yang kedua. Baik, teman-teman media, kita akan masuk ke perkara yang kedua, yaitu terkait dengan kegiatan tangkap tangan terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur atau Koltim Sulawesi Tenggara. Sebelum nanti Pak Deputi menyampaikan konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kita akan menghadirkan para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat. Baik, terima kasih teman-teman media. Kita akan melanjutkan dan
Poin-poin terkait dengan perkara ini selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Asep Guntur Rahayu. Pada Pak Asep kami persilakan. Terima kasih Mas Jubir. Baik rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini kami akan sampaikan kegiatan tangkap tangan yang memang sudah kami laksanakan hampir sepanjang minggu ini. Kemudian pada puncaknya adalah pada hari kemarin sampai dengan malam hari tadi dan pagi dini hari. Tangkap tangan terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kami izin menyampaikan latar belakangnya di mana sektor kesehatan menjadi salah satu program prioritas nasional, mengingat masih banyak daerah yang membutuhkan peningkatan kualitas layanan kesehatan termasuk di wilayah Indonesia Timur tentunya. Untuk itu, sektor kesehatan juga menjadi salah satu dari program Quick Win Presiden yang dirancang dalam akselerasi implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2025-2029, di mana salah satu poinnya adalah menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas pada tingkat kabupaten. Diketahui dana alokasi Kemenkes tahun 2025 untuk program peningkatan kualitas rumah sakit umum daerah atau RSUD ini dari tipe D menjadi tipe C mencapai 4,5 triliun. Di antaranya untuk proyek peningkatan kualitas pada 12 RSUD dengan menggunakan dana Kemenkes dan 20 RSUD yang menggunakan dana alokasi khusus atau DAK bidang kesehatan. Salah satunya yaitu pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur, Koltim, dengan nilai proyek sebesar 126,3 miliar yang bersumber dari dana DAK. Jadi rekan-rekan, dana yang disiapkan untuk pembangunan rumah sakit ini, seluruh Indonesia ya, ini mencakup 12 kabupaten pada tahun 2020 ini sebesar 4,5 triliun. Jadi ini merupakan bagian dari itu ya yang saat ini dilakukan dilakukan kegiatan tangkap tangan, yaitu di pembangunan RSUD Kabupaten Kolaka Timur dengan nilai proyeknya 126,3 miliar. Namun demikian, pembangunan RSUD yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan memiliki urgensi tinggi untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan menyangkut hayat hidup orang banyak, justru disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK ini sekaligus untuk mencegah supaya pembangunan rumah sakit atau pelaksanaan program Quick Win ke depannya dapat dimitigasi dan dicegah potensi terjadinya korupsi. Jadi kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi di mana anggarannya itu dipotong ya, dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun dan pada ujungnya layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat adanya mulai ada
upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Jadi filosofinya, kalau di dalam sepak bola itu kan ada pertahanan terbaik adalah dengan menyerang, kan gitu. Nah ini juga hampir sama ini, bersama. Pencegahan terbaik adalah kita dengan melakukan penindakan. Kita berusaha dengan penindakan yang kita lakukan ini, dengan tangkap tangan ini akan menimbulkan dua efek. Yang pertama adalah efek jera bagi yang saat ini kita tangkap. Dan yang kedua adalah efek gentar, efek rasa takut ya bagi 11 kabupaten lainnya ya yang kita juga sedang awasi. Itu mudah-mudahan gentar gitu. Mereka tidak akan menyelewengkan pembangunan rumah sakit ini. Harapannya dengan 4,3 triliun yang tersisa nih kan. Kalau yang ini kan sudah tadi 126,3 miliarnya sudah digunakan di Kolaka nih. Tersisa sekitar 4,3 triliun ini memang bisa benar-benar digunakan untuk membangun rumah sakit. Dan ujungnya masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Itu kira-kira rekan-rekan. Kemudian dalam kegiatan tangkap tangan terkait proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD, kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2025, KPK mengamankan sejumlah 12 orang di 3 lokasi. Nah ini mungkin juga menjadi pertanyaan dari rekan-rekan, kenapa ada yang sampai di sini duluan, kemudian ada yang baru sampai di sini tadi sore atau tadi siang, sekitar pukul 14 atau 15. Jadi dalam proses tangkap tangan yang kita lakukan, kegiatan tangkap tangan ini, ada 3 tim yang kita turunkan di 3 lokasi. Ya. Yang pertama adalah di Kendari atau di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kedua di Jakarta, dan yang ketiga adalah di Makassar atau di Provinsi Sulawesi Selatan. Masing-masing tempat ini dan masing-masing tim memiliki targetnya masing-masing. Dan tentunya juga setiap tim menghadapi permasalahannya masing-masing di setiap tempat. Sehingga kecepatan maupun juga target untuk dibawa ke Jakarta ini menjadi berbeda-beda. Ada yang lebih cepat bisa diamankan, kemudian langsung dibawa ke KPK ini. Kemudian juga ada yang melalui beberapa proses sehingga sampai di Jakarta menjadi lebih belakang gitu ya, lebih belakang dibanding yang lainnya. KPK mengamankan sejumlah 12 orang di 3 lokasi, yaitu di Kendari, AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, HAR selaku PPTK proyek pembangunan RSUD di Koltim ya, Kolaka Timur maksudnya. Kemudian NA selaku pihak swasta dari staf PT PCP dan DA selaku Kasubag TU Pemkab Koltim. Itu yang di Kendari. Kemudian di Jakarta diamankan saudara ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Kemudian saudara DK selaku pihak swasta PT PCP. Kemudian yang ketiga saudara NB selaku pihak swasta PT PA. Kemudian saudara AR selaku pihak swasta KSO PT PCP. Selanjutnya saudara ASW selaku pihak swasta KSO PT PCP. Dan yang terakhir saudara CYN selaku pihak swasta KSO PT PCP. Jadi di Jakarta ada 6 orang. Kemudian di Makassar tim mengamankan 2 orang, yaitu ABZ selaku Bupati Koltim periode 2024-2029,
dan saudara FZ selaku ajudan Bupati Koltim periode 2024-2029. Dalam konstruksi perkaranya, pada Desember 2024 diduga terjadi pertemuan antara pihak Kemenkes dengan 5 konsultan perencana untuk membahas basic design RSUD yang didanai oleh DAK. Jadi desainnya, desain rumah sakit ini semuanya sama. Ya, itu menjadi tanggung jawab dari pihak Kementerian Kesehatan. Jadi walaupun nanti di pembangunnya diserahkan kepada 12 kabupaten, tapi desainnya, desain dari rumah sakit itu sama ya. Selanjutnya pihak Kemenkes membagi pekerjaan pembuatan basic design 12 RSUD ke para rekanan dengan cara penunjukan langsung di masing-masing daerah, sementara basic design proyek pembangunan RSUD di Kabupaten Koltim dikerjakan oleh saudara NB. Kemudian pada bulan Januari 2025 terjadi pertemuan antara pihak dari Pemkab Koltim dengan pihak dari Kemenkes untuk membahas pengaturan lelang pembangunan rumah sakit tipe C di Kolaka Timur. Pada kesempatan itu diduga saudara AGD juga memberikan sejumlah uang kepada saudara ALH. Selanjutnya saudara ABZ bersama GPA selaku Kepala Bagian PBJ Pemkab Koltim, saudara DA dan saudara NS selaku Kepala Dinas Kesehatan Koltim menuju ke Jakarta, diduga untuk melakukan pengkondisian agar PT PCP memenangkan lelang pembangunan RSUD kelas C Kabupaten Koltim yang telah diumumkan pada website LPSE Koltim. Jadi untuk pemenangnya pun sudah ditentukan gitu ya, sudah ditentukan yaitu PT PCP. Selanjutnya pada bulan Maret 2025, saudara AGD selaku PPK melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Koltim dengan PT PCP senilai 126,3 miliar. Kemudian pada akhir April 2025, saudara AGD berkonsultasi dan memberikan uang senilai 30 juta kepada saudara ALH di Bogor. Kemudian pada periode Mei sampai dengan Juni, PT PCP melalui saudara DK melakukan penarikan uang sekitar 2,09 miliar, di mana uang tersebut selanjutnya diserahkan kepada saudara AGD senilai 500 juta di lokasi pembangunan RSUD Kabupaten Koltim. Selain itu, saudara DK juga menyampaikan permintaan dari saudara AGD kepada rekan-rekan di PT PCP terkait dengan komitmen fee sebesar 8%. Jadi dari sejumlah tadi anggaran 126,3 miliar. Nah, pihak AGD ini meminta komitmen fee sebesar 8%. Ya, saudara ABZ dengan saudara AGD mintanya 8%. Dari sananya itu kira-kira sekitar 9 miliar lah. Kemudian pada Agustus 2025, saudara DK melakukan penarikan cek sebesar 1,6 miliar yang diserahkan kepada saudara AGD, di mana saudara AGD kemudian menyerahkan kepada saudara YS selaku staf dari saudara ABZ. Kemudian penyerahan dan pengelolaan uang tersebut diketahui oleh saudara ABZ yang diantaranya untuk membeli kebutuhan atau keperluan saudara ABZ. Jadi uangnya dikelola oleh saudara YS, tapi atas pengetahuan dan digunakan untuk keperluan saudara ABZ. Saudara DK juga melakukan penarikan tunai sebesar 200 juta yang kemudian diserahkan kepada saudara AGD. Selain itu, PT PCP juga melakukan penarikan cek sebesar 3,3 miliar. Tim KPK kemudian menangkap saudara AGD dengan barang bukti uang tunai 200 juta rupiah yang diterima sebagai kompensasi atau bagian dari komitmen fee sebesar 8% tadi. Jadi dari 9 miliar tersebut dibagi-bagi gitu ya, tidak secara langsung sejumlah 9 miliar ini
tapi karena pembayarannya per termin, kemudian juga dibayarkan secara bertahap. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. ABZ selaku Bupati Koltim periode 2024-2029, ALH selaku PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD, AGD selaku PPK proyek pembangunan RSUD di Koltim, DK selaku pihak swasta yaitu dari PT PCP, dan AR dari swasta juga yaitu KSO PT PCP. Atas perbuatannya saudara DK dan saudara AR, ini dari pihak swasta, itu sebagai pihak pemberi yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan saudara ABZ, saudara AGD, dan saudara ALH, ini dari Bupati Koltim, kemudian dari Kemenkes dan PPK, itu sebagai pihak penerima yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 11 dan pasal 12 B besar. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas tindak pidana ini KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi serta secara intensif mendorong langkah-langkah pencegahan korupsi yang efektif, terlebih pada sektor kesehatan sebagai salah satu sektor layanan publik di kementerian, lembaga maupun di pemerintahan daerah. Selain itu KPK juga mengukur tingkat kerawanan korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui survei penilaian integritas atau SPI. Pada kesempatan ini juga kami dari Kedeputian Penindakan dan Eksekusi pada khususnya dan pada umumnya seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polda Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Polda Sulawesi Selatan, kemudian Apsek Bandara Makassar dan juga di bandara di Sulawesi Tenggara, kemudian kepada Kemenhub, kemudian juga Angkasa Pura, dan rekan-rekan jurnalis, dan tentunya juga kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dan membantu kami sehingga pelaksanaan kegiatan tangkap tangan di 3 tempat ini bisa berjalan dengan baik. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Jubir.